Mbah Kyai Soleh Darat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Soleh Darat, merupakan seorang ulama sekaligus guru bangsa yang mungkin terlupakan bagi kalangan yang menyebut dirinya sebagai kaum nasionalis. Kenapa demikian? Karena pada kenyataannya nama Soleh Darat lebih dikenal di kalangan kaum santri, sedangkan nama Rakartini lebih dikenal luas dibandingkan nama Soleh Darat itu sendiri. Padahal pada sejatinya inspirasi yang mengalir daripada perjuangan seorang Rakartini itu tidak terlepas dari petuah dan dorongan yang diberikan oleh Mbah Soleh Darat itu sendiri. Sebab Mbah Soleh Daratlah yang satu-satunya menjadi guru spiritual dan penasehat dalam segala aspek perjuangan Rakartini yang selama ini dikenal di bumi Nusantara dan jagat dunia ini. Timbulnya slogan atau moto, "Abis gelap terbitlah terang," itu sendiri merupakan penafsiran dari sebuah kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, yaitu orang-orang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya. Qs. Al-Baqarah 257. Karena di zamannya, Rakartini sulit untuk memahami sebuah tafsir yang dalam bahasa Arab. Karena pada zaman itu pemerintah Belanda melarang masyarakat dan kiai untuk menafsirkan Al-Quran. Sehingga timbul sebuah kegundahan dan pendapat pada dirinya yang menganggap percuma untuk mengkaji sebuah Al-Quran yang pada sejatinya makna yang dikandungnya tidak dapat ia mengerti. Tetapi pada waktu itu pemerintah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Sehingga Mbah Soleh Darat melanggar larangan ini. Dan beliau memilih menerjemahkan Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul pegon sehingga tak dicurigai pemerintah Belanda. Dan buah karya dari kitab tafsir dan terjemahan Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, yang merupakan tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Dan kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyodiningrat, Seroang Bupati Rembang. Dari hadiah ini Kartini amat sangat menyukainya dan mengatakan, "Selama ini Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tak mengerti sedikit pun maknanya. Tetapi sejak hari ini ia menjadi terang benderang sampai kepada makna tersiratnya, sebab Romo Kiai telah menerangkannya dalam bahasa Jawa yang saya pahami." Dari tafsir terjemahan Mbah Soleh Darat itulah Rakartini menemukan ayat yang amat menyentuh nuraninya, orang-orang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya. Qs. Al-Baqarah 257. Dalam banyak suratnya kepada Abendanon, Kartini banyak mengulang kata, "dari gelap menuju cahaya," yang ditulisnya dalam bahasa Belanda, Doorduisternis tot licht. Oleh Armijen Payne ungkapan ini diterjemahkan menjadi, "Abis gelap terbitlah terang," yang menjadi judul untuk buku kumpulan surat menyuratnya. Namun sayangnya penerjemahan kitab ini tidak selesai karena Mbah Soleh Darat keburu wafat. Saat ia berkunjung ke rumah pamannya, yang juga seorang bupati Demak, dan saat itu ia Rakartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Mbah Soleh Darat. Dan saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Mendengar dan melihat sistem pengajaran yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi orang awam sekalipun sehingga menjadikan Rakartini menjadi amat tertarik dengan Mbah Soleh Darat, sehingga dalam lain kesempatan dari sebuah pertemuan Rakartini meminta agar Quran diterjemahkan karena menurut pendapatnya tidak ada faedahnya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya dan makna yang dikandungnya. Tetapi pada waktu itu pemerintah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Sehingga Mbah Soleh Darat melanggar larangan ini. Dan beliau memilih menerjemahkan Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul pegon sehingga tak dicurigai pemerintah Belanda. Dan buah karya dari kitab tafsir dan terjemahan Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, yang merupakan tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Dan kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyodiningrat, Seroang Bupati Rembang. Dari hadiah ini Kartini amat sangat menyukainya dan mengatakan, "Selama ini Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tak mengerti sedikit pun maknanya. Tetapi sejak hari ini ia menjadi terang benderang sampai kepada makna tersiratnya, sebab Romo Kiai telah menerangkannya dalam bahasa Jawa yang saya pahami."
Dari tafsir terjemahan Mbah Soleh Darat itulah Rakartini menemukan ayat yang amat menyentuh nuraninya. Orang-orang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya. Qs. Al-Baqarah 257. Dalam banyak suratnya kepada Abendanon, Kartini banyak mengulang kata dari gelap menuju cahaya yang ditulisnya dalam bahasa Belanda, Doorduisternis tot licht. Oleh Armijen Payne, ungkapan ini diterjemahkan menjadi "Abis gelap terbitlah terang", yang menjadi judul untuk buku kumpulan surat menyuratnya. Namun sayangnya penerjemahan kitab ini tidak selesai karena Mbah Soleh Darat keburu wafat. Selain dari R.A. Kartini, murid Mbah Kiai Soleh Darat yang menjadi tokoh dan pejuang Nusantara adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mahfuz Termas yang pakar hadits dan pendiri pesantren Termas Pacitan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Idris, pendiri pesantren Jamsaren Solo, Kiai Haji Sya'ban, sang ahli ilmu falak yang tersohor, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Dalhar yang juga dikenal sebagai wali Allah dan pendiri pesantren Watu Congol Muntilan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan dari jalur guru-guru beliau adalah K.H.M. Sahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen Margoyoso Pati, Jawa Tengah yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18. Dan dari syekhnya itulah beliau belajar beberapa kitab fiqh seperti Fat al-Qorib, Fat al-Muin, Minhaj al-Kawim, dan Syar al-Khatib. Pengembaraan perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil muslimina bima yatluhu fil masjidil aqsa fil harami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami bijahi man baituhu fi taibatin haramun wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al
Sebagai misal, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami فرج بها قربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Selain tertulis, buku ini dipersembahkan kepada orang awam dan orang-orang bodoh seperti saya. Dalam terjemahan Matan Al-Hikam pada pendahuluannya tertera begini, ini kitab ringkasan dari Matan Al-Hikam karya Al-Arif Billah As-Syekh Ahmad Ibn Athaillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil muslimina bima yatluhu fil masjidil aqsa wa fil harami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami bijahi man baituhu fi taibatin haramun wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدئي وفي خاتمي يا رب